Pemerintah Indonesia baru saja mengirim 10.000 ton beras ke Palestina. Aksi ini disebut sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian kemanusiaan. Tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apa kabar isi piring rakyat sendiri? Apakah kita sudah benar-benar selesai dengan urusan perut anak-anak bangsa sebelum berpura-pura jadi pahlawan di panggung dunia? Yang pertama adalah atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan perintah pada kami untuk memberi bantuan kepada saudara kita di Palestina 10.000 ton beras. Kemudian yang kedua, ada yang menarik, mereka punya hortikultura itu cukup bagus, berkembang dengan baik di Palestina. Kemudian banyak ahli water management expert, kemudian ahli air, kemudian seperti drip irrigation yang cocok untuk hortikultura. Kami nanti membangun area, kami siapkan 10.000 sampai 20.000 hektar. Kita kerjasama bersama dengan Palestina, dan manakala saudara-saudara kita membutuhkan pangan, tinggal di ambil. Solidaritas antar bangsa memang penting. Namun, solidaritas sejati seharusnya tidak mengabaikan kebutuhan paling mendasar dari rakyat sendiri. Ironi muncul ketika negara yang masih bergantung pada impor beras justru berlomba-lomba menjadi donatur pangan untuk negara lain. Ada yang janggal di sini, bukan pada niat membeli, tapi pada prioritas yang salah arah. Mari bicara angka. 10.000 ton beras setara dengan kebutuhan konsumsi 28,5 juta orang untuk satu hari. Itu berarti satu kali pengiriman bisa memberi makan seluruh warga Jakarta dan sebagian daerah sekitarnya. Belum lagi rencana pengadaan 20.000 hektar lahan di Sumatera dan Kalimantan yang akan ditanami padi. Hasilnya, sekitar 70.000 ton beras juga akan dikirim ke luar negeri. Pertanyaannya, kenapa negara yang masih harus impor beras dari Vietnam dan Thailand bisa begitu semangat mengekspor beras ke negara lain? Padahal, di pelosok negeri ini dari Papua, NTT, Kalimantan, hingga Sulawesi, masih banyak rakyat yang hanya makan sekali sehari, itu pun kalau ada. Harga beras di pedalaman bisa mencapai 5 kali lipat dari harga di kota. Irigasi banyak yang rusak, petani kekurangan air, distribusi pangan amburadul, dan bantuan sosial seringkali telat atau salah sasaran. Pemerintah tampil heroik di hadapan dunia, lengkap dengan seremoni, konferensi pers, dan senyum para pejabat. Tapi rakyat di desa-desa masih harus minjam beras ke tetangga, anak-anak tumbuh dengan gizi buruk, dan pekerja harian mengandalkan sisa makanan dari warung. Ini bukan sekadar kelemahan tata kelola, ini pengkhianatan terhadap rakyat sendiri. Bukan berarti kita harus menutup mata pada penderitaan rakyat Palestina atau negara lain. Tapi jika ingin membantu, pastikan dapur sendiri tidak kosong. Jangan gunakan bendera kemanusiaan untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah dalam menjamin keadilan pangan di negeri sendiri. Langkah pertama adalah menata ulang prioritas. Pemerintah harus menyelesaikan distribusi beras di dalam negeri terlebih dahulu, memperbaiki sistem pertanian, memastikan petani mendapat dukungan yang layak, dan memperkuat irigasi serta infrastruktur logistik. Jangan biarkan solidaritas luar negeri mengorbankan hak dasar rakyat dalam negeri. Kalau memang ingin membantu Palestina, libatkan rakyat dalam keputusan. Buka diskusi, libatkan publik, dan biarkan masyarakat ikut menentukan arah bantuan. Jangan buat rakyat hanya jadi figuran yang namanya dicatut dalam seremoni bantuan internasional. Negara ini terlalu sibuk mencitrakan diri sebagai pahlawan global, padahal gagal jadi pelindung rakyat sendiri. Mereka cepat bergerak saat konflik luar negeri terjadi, tapi lambat merespons kelaparan di perbatasan, kekeringan di kampung, atau stunting di ganggang sempit kota. Kalau pemerintah ingin bicara soal kemanusiaan, maka mulailah dari anak-anak di negeri ini yang masih makan nasi garam. Kalau mau bicara kepedulian, maka datanglah ke dusun yang dapurnya tak lagi menunduk. Jangan pakai air mata bangsa lain untuk menutup borok di rumah sendiri. Karena pada akhirnya, negara yang abai pada rakyatnya sendiri tak pantas bicara tentang moralitas global. Rakyat Indonesia tidak butuh panggung internasional. Mereka butuh beras di piring, air di sawah, harga yang adil, dan negara yang waras.